gereja sebagai institusi memiliki 3 unsur pemersatu. Yang pertama, pengakuan iman, kemudian pengambilan bagian dalam sakramen, dan yang ketiga, pemimpin yang sah. Sasaran dari pelayanan gereja sebagai institusi adalah anggota gereja yang menerima ajaran, mengambil bagian dalam sakramen, dan tunduk pada gembala yang sah, sehingga keanggotaan gereja sah secara yuridis. Kemudian hakikat gereja yang pertama, institusi yang memberikan kehidupan kekal bagi anggota gereja, sehingga sikap yang dituntut dari anggota gereja adalah tunduk, setia, serta mempercayakan diri kepada pejabat gereja. Kemudian segi positif dari gereja sebagai institusi, yang pertama, adanya dukungan kuat ajaran resmi gereja dan tradisi. Kemudian elemen kontinuitas dan asal-usul gereja yang sangat kuat. Dan yang terakhir, memberikan identitas kelompok. Segi yang perlu dipertanyakan dari gereja sebagai institusi, yang pertama, tidak memiliki dasar biblis dan tradisi gereja perdana. Yang kedua, ada konsekuensi negatif pada kehidupan kekristenan, seperti klerikalisme, hierarkisme, dan yuridisme. Yang ketiga, menghalangi perkembangan dan kreativitas teologi. Yang keempat, menimbulkan problem teologi, seperti tentang infalibilitas paus dan mariologi. Serta yang kelima, tidak relevan bagi usaha ekumenis, dialog antar agama, dan sebagainya. Gereja sebagai institusi. Menurut Avery Dulles, latar belakang dari model gereja ini didukung oleh pemikiran-pemikiran teologis. Salah satu teolog yang memiliki peran penting dalam model gereja ini yaitu Robertus Bellarminus. Bellarminus mengatakan bahwa gereja yang satu dan yang benar adalah masyarakat manusia yang dibentuk oleh pengakuan iman Kristiani yang sama serta diikat oleh pengambilan bagian dalam sakramen-sakramen yang sama, di bawah bimbingan para pemimpin yang sah, khususnya di bawah seorang wakil Kristus, yaitu Uskup Roma. Maka menurut Dulles, model gereja sebagai institusi menganalogikan gereja dengan institusi politis. Di dalam hubungannya dengan model gereja ini, Dulles menghubungkannya dengan eklesiologi Gereja Katolik Roma. Dalam Gereja Katolik Roma ditekankan bahwa gereja memiliki suatu konstitusi, seperangkat hukum, badan kepemimpinan, dan sekelompok warga yang menerima konstitusi dan undang-undang itu sebagai kewajiban mereka. Dalam model ini, gereja tanpa disadari bahwa tanpa organisasi, gereja tidak dapat melakukan misi. Kemudian, Dulles menyinggung salah satu dokumen penting Gereja Roma Katolik, yaitu Dokumen Konsili Vatikan II. Dokumen ini menekankan unsur institusional gereja, yakni organisasi yuridis gereja. Kemudian pada akhir abad pertengahan, dokumen ini semakin ditekankan lagi, khususnya berkaitan dengan jabatan paus dan hierarki gereja. Kemudian dalam dokumen Gereja Roma Katolik yang lain, yaitu Konstitusi Dogmatik, ditegaskan bahwa gereja sebagai masyarakat yang sempurna, hukumnya yang permanen, dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Dalam eklesiologi ini, kekuasaan dan tugas gereja dibagi menjadi 3, yaitu mengajar, menguduskan, dan juga memimpin. Kemudian, ciri khas dari model gereja ini menurut Dulles yang pertama, penekanan pada kekuasaan dan juga otoritas hierarkis. Yang kedua, posisi klerus atau rohaniwan diutamakan pada hierarki. Yang ketiga, penekanan pada aspek yuridis atau hukum dan sanksi. Dan yang keempat, sifat triumfalis gereja atau kesatuan tempur lebih ditonjolkan. Kemudian konsep berpikir dari model gereja ini yang pertama yaitu pandangan dunia yang bersifat statis, yang kedua mengutamakan Kristus dalam menetapkan jabatan dan juga sakramen, yang ketiga berhubungan dengan kritik ilmiah.
Teolog-teolog model ini menerapkan metode agresif, yaitu ajaran terbaru dari magisterium sebagai indikasi terhadap apa yang seharusnya sudah ada sejak semula. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model gereja sebagai persekutuan mistis. Nah, pada bagian ini Dulles memaparkan latar belakangnya terlebih dahulu, yang kemudian diawali dengan pembahasan mengenai relasi-relasi sosial yang ada. Nah, di dalam pembahasan relasi sosial ini terdapat dua macam relasi, yakni formal dan institusional, serta informal dan cair. Namun yang menjadi pusat sebagian besar dari pembahasannya yakni merujuk pada relasi sosial yang bersifat informal dan cair, yang ia sebut sebagai Gemeinschaft. Nah, bentuk relasi ini sering terjadi dalam kelompok primer dengan anggotanya yang dapat dikatakan tidak terlalu banyak, sehingga sehubungan dengan hal tersebut tidak dijelaskan bahwa hubungan antar anggota cukup erat. Nah, selanjutnya pada bagian konsep berpikir, Dulles dalam pemikirannya model gereja ini dikembangkan dari dua gambaran biblis, yakni tubuh Kristus dan umat Allah. Nah, ide tentang tubuh Kristus sendiri mengandung makna persatuan timbal balik, saling pengertian dan saling bergantung satu terhadap yang lain. Yang di dalamnya sendiri terdapat sebuah prinsip, yakni sebuah prinsip hidup ilahi yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Untuk menekankan hal tersebut itu pula lah, atau untuk memperjelasnya, Dulles kemudian juga mengambil pemikiran dari Agustinus dan Aquinas sebagai dasar teologinya, di mana melalui Agustinus, tubuh Kristus dipahami sebagai persekutuan mistik yang bersifat tidak kelihatan, yang mengikat semua orang yang dihidupi oleh rahmat Kristus. Sedangkan untuk Aquinas, menurut penuturan Dulles, melihat tubuh Kristus bukanlah sebagai sesuatu yang secara esensial kelihatan dan bersifat sosial dan hierarki. Sehingga dari hal ini, Roh Kudus memiliki peran sebagai prinsip yang mengikat kesatuan antara Kristus dan diri kita untuk menjadi satu dengan Dia dan di dalam Dia. Karena hal ini tidak lain merupakan sebuah tujuan atau menjadi tujuan dari gereja model ini, karena tujuannya yakni memimpin orang-orang kepada persatuan dengan Allah. Nah, sedangkan dasar biblis yang kedua yakni umat Allah berbeda sekali dengan gambaran biblis yang sebelumnya yakni tubuh Kristus, karena dari penjelasan materi yang ada, gambaran umat Allah ini terdapat jarak yang lebih besar antara gereja dan kepalanya yang ilahi yakni Yesus Kristus itu sendiri, karena gereja dalam hal ini dilihat sebagai persekutuan dari pribadi-pribadi yang bebas. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang gereja sebagai sakramen. Nah, menurut penelitian Dulles, untuk merespon pemikiran tentang gereja sebagai sakramen pada Gereja Roma Katolik pada tahun 1949 membuat pernyataan tentang kemungkinan adanya keselamatan tanpa keanggotaan nyata di dalam gereja. Keselamatan ini dapat terjadi tanpa keterlibatan dalam sakramen seperti sakramen baptis. Nah, menurut pemahaman ini, gereja adalah suatu media yang bersifat umum yang menuntun kepada keselamatan. Maka gereja dapat dipahami sebagai sejenis sakramen, yakni sakramen yang menunjukkan pada persatuan erat antara Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Baik, dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan dasar pemikiran gereja sebagai sakramen. Menurut pandangan Dulles, gagasan sakramen dalam bidang teologi telah diakui bahwa sakramen adalah sebuah tanda rahmat. Sebuah tanda memiliki daya guna jika menghasilkan dan mengidentifikasikan apa yang ditandainya. Oleh sebab itu, berkat tanda tersebut realitas yang ditandakan mencapai suatu kedalaman eksistensial. Dengan kata lain, realitas itu lahir dalam eksistensi yang penuh dan dapat dialami oleh pengalaman indrawi. Nah, menurut tradisi Kristen, demikian pendapat Dulles.
Sakramen-sakramen tidak hanya merupakan transaksi individual, melainkan memiliki struktur dialog. Nah, sakramen-sakramen tersebut berlangsung dalam interaksi timbul balik yang membuka kesempatan bagi umat secara bersama-sama mencapai suatu terobosan spiritual yang tidak dapat mereka peroleh secara sendiri-sendiri. Dalam model gereja, sebagai sakramen ini yang menjadi unsur pemersatu adalah tanda-tanda yang kelihatan dan bersifat sosial dari rahmat Kristus yang berkarya dalam diri orang-orang Kristen, yaitu apabila mereka bisa menunjukkan iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian sasaran pelayanan model ini adalah semua yang menjadi lebih sanggup untuk mengekspresikan dan menghidupkan iman mereka. Sedangkan hakikat gereja dalam model ini yaitu bahwa gereja adalah sakramen Yesus yang bertujuan untuk memurnikan dan mengintensifkan jawaban manusia terhadap rahmat Kristus. Lalu, kekuatan dari model ini menurut Dulce yaitu pertama, model ini berguna untuk menghubungkan model pertama dan model kedua. Kedua, dapat memberikan jangkauan yang luas pada karya-karya ilahi di luar batas-batas gereja institusional, tanpa mengabaikan pentingnya gereja yang kelihatan. Ketiga, mampu mengintegrasikan eklesiologi dengan tema-tema teologi tradisional yang lain. Dan yang keempat, model ini membangkitkan motivasi yang kuat untuk tetap setia kepada gereja dan terbuka untuk suatu kritik yang jujur. Dan kelemahan dari model ini adalah pertama, landasan teologis tidak tersedia dalam kitab suci dan tradisi awal gereja. Yang kedua, model ini terlalu menekankan aspek-aspek lahiriah sehingga mengabaikan sifat-sifat rohaniah dari misteri gereja. Yang ketiga, model ini tidak memberikan tempat secukupnya bagi diakonia dalam misi gereja kepada dunia. Yang keempat, eklesiologi ini tidak dengan mudah dipakai dalam pewartaan karena pandangan sakramentalis bersifat teknis dan berbelit. Dan yang terakhir, model ini tidak mendapat tanggapan dalam pemikiran teologi Protestan. Saat ini kita akan membahas tentang gereja sebagai pewarta. Tugas pokok dari gereja adalah mewartakan Kristus, dan menurut Dulce sendiri, salah satu teolog yang menekankan model gereja sebagai pewarta bagi dirinya ialah Karl Barth. Karena bagi Barth sendiri, pusat dari pewartaan itu ialah kitab suci. Karena dari situlah berasal firman Allah yang mengundang sebuah eklesia atau dengan kata lain persekutuan yang bertujuan untuk memperbaharui diri. Jadi bagi siapapun yang melemahkan kitab suci, berarti pewartaan tersebut tidak menghidupkan Kristus di dalamnya. Gereja sebagai pewarta yaitu mengutamakan firman Allah itu sendiri. Dan model ini lebih mengutamakan iman dan pewartaan dalam hubungan-hubungan interpersonal dan persekutuan. Gereja menerima kabar suci dan bilik untuk mewartakan di tengah-tengah umatnya. Pewartaan dibawakan oleh gereja yang berpusat pada Kristus dan kitab suci itu sebagai saksi utama Kristus. Pegangan utama gereja tersebut dalam menyampaikan pewartaannya yaitu sabda Allah itu sendiri juga, dan sabda harus sampai ke seluruh dunia, disampaikan dengan jujur dan tekun, dan melalui sabda yang diwartakan tetap mengenangkan perbuatan-perbuatan Allah yang mengagumkan di dalam sejarah masa lalu dan teristimewa perbuatan-perbuatannya yang diatur di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Menurut Dulce, unsur pengikat gereja sebagai pewarta adalah iman, dan Injil sebagai peristiwa dari pewartaan, karena
Kesatuan dari gereja di dunia terlihat pada kenyataan gereja menerima Injil yang sama dan yang satu. Sasaran dari pewartaan ini adalah orang-orang yang mendengarkan sabda Allah dan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hal ini, gereja memiliki hakikat sebagai pewarta kabar gembira atau dapat dikatakan tidak dapat melakukan pengampunan dosa karena merupakan kuasa Allah. Gereja hanya mewartakan sesuai dengan perintah agung, yaitu dalam Matius 28 ayat 18-20. Ada pula kelebihan dalam model pewartaan ini, yaitu gereja memiliki dasar Alkitab yang kuat, yaitu dalam Perjanjian Lama dan surat-surat Paulus. Memiliki identitas dan misi yang jelas, yaitu sebagai persekutuan yang mewartakan kabar gembira tentang Tuhan Yesus. Model ini juga berguna bagi spiritualitas yang berpusat pada kedaulatan Tuhan dengan jarak yang tidak terbatas antara manusia dan Tuhan. Pewartaan dipahami sebagai eklesiologi, yaitu membawa orang pada ketaatan, rendah hati, dan memperbaharui diri. Ada pula kekurangan dalam model ini, yaitu model ini agak mengabaikan paham inkarnasi dan wahyu, yaitu terkesan menekan pada sabda, melainkan harus menekankan pada sabda yang menjelma menjadi daging. Dan model ini lebih menekankan pada kesaksian daripada perbuatan atau praksis kehidupan. Gereja yang mengabdi tidak lagi merupakan struktur institusional dari keselamatan yang di samping struktur-struktur penindasan dalam dunia, melainkan suatu gereja yang merupakan komunitas di dalam struktur duniawi yang mempunyai tanggung jawab historis dan yang mengenal dan mengakui karya Allah bagi manusia. Bagi Richard P. McBride, gereja hendaknya jangan memandang diri sebagai organisasi bantuan humanis, melainkan sebagai sakramen keselamatan universal dalam tubuh Kristus. Gereja menurut Dulles, unsur pemersatu menurut model gereja ini adalah rasa persaudaraan yang timbal balik, yang bersemi dan tergabung dalam pelayanan Kristiani terhadap dunia. Dan sedangkan gereja yang dilayani bukan hanya para anggota-anggota gereja saja, melainkan semua saudara yang ada di bumi ini kita dapat melayani. Karena wewenang khusus dari gereja ialah tetap menghidupkan harapan dan aspirasi manusia akan kerajaan Allah. Segi positifnya dalam model ini, yang pertama adalah model ini relevan untuk situasi yang baru. Karena zaman sekarang ini kita sudah memasuki dunia yang modern yang membutuhkan sesuatu yang hanya diberikan oleh gereja, yakni iman akan Yesus Kristus, pengharapan dan datangnya kerajaan Allah, serta perjuangan-perjuangan nilai-nilai damai, keadilan, persaudaraan, dan sebagainya. Gereja sebagai hamba dapat seharusnya dikenakan kepada kehidupan orang Kristen karena melayani atas dasar cinta dan kasih. Karena dalam melayani kita sebagai hamba, kita melayani demi kepentingan orang lain, dan pelayanan itu adalah ciri dari orang Kristen tersebut. Di dalam gereja, kita sebagai hamba misalnya adalah komisi diakonia, yaitu adalah salah satu menjalankan fungsi diakonia kepada dunia, karena kita gereja sebagai hamba tidak mempunyai dasar langsung pada kitab suci dan bagaimana hubungan antara Konsep berpikir menurut Dulles, metode teologis yang dikembangkan dalam model ini adalah bersifat sekuler dan dialogal. Bersifat sekuler karena gereja sudah seharusnya mengambil dunia sebagai tempat berteologi dan berusaha memperhatikan tanda-tanda zaman. Sedangkan bersifat dialogal karena gereja bermaksud untuk lebih bekerja pada batas antara dunia kontemporer dan tradisi Kristen. Nah, gambaran gereja yang selaras dengan ini yaitu gereja sebagai hamba.
Nah, dalam surat pastoral ditujukan pada gereja yang adalah hamba-hamba, ditegaskan bahwa Yesus selalu beserta kita dalam kekurangan dan kesusahan. Ia tetap melayani. Nah, gereja harus sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus, kemudian hamba yang menderita karena ia harus menjadi gereja yang melayani masing-masing orang Kristen dan dipanggil menjadi manusia bagi sesamanya. Kemudian menurut Dietrich Bonhoeffer, ia berpendapat bahwa kodrat gereja sebagai persekutuan manusia yang dikumpulkan oleh Kristus. Nah, tujuan gereja bukan untuk memperbaiki dunia, tetapi memanggil supaya percaya kepada Yesus. Nah, gereja adalah gereja kalau ia berada bagi orang lain. Nah, gereja harus mengambil bagian dalam proses-proses sekuler dari kehidupan manusia yang biasa. Kemudian tidak dengan menguasainya, tetapi dengan menolong dan melayaninya. Kemudian kita masuk ke dalam pemikiran teolog-teolog menurut Dulles yang menonjolkan pemikiran terkait dengan model gereja sebagai hamba. Di antaranya ada Teilhard de Chardin. Ia mengatakan bahwa teolog yang mengusahakan titik temu di antara ilmu pengetahuan dan gereja. Kemudian semua energi dalam jagat raya pada akhirnya terarah pada Kristus dan kepada gereja sebagai bagian dari dunia yang telah secara sadar dibentuk menurut Kristus. Kemudian gereja dipanggil Allah untuk menjadi pelopor, maka gereja harus terbuka terhadap segala sesuatu yang baik yang timbul dari dinamisme roh manusia, kemudian seperti yang terdapat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pemikiran dari Robert Adolph, ia menggunakan pengertian dari Paulus tentang kenosis sebagai konsep kuncinya yang terambil dari Filipi 2 ayat 7, yaitu Yesus mengosongkan dirinya. Nah, jika mau menjadi seperti Kristus, maka gereja harus meninggalkan tuntutannya akan kekuasaan dan kehormatan. Segi positif dari model ini adalah yang pertama, model ini relevan untuk situasi baru. Kita tahu bahwa dunia modern membutuhkan sesuatu yang dapat diberikan oleh gereja. Nah, yakni iman akan Kristus, kemudian pengharapan akan datangnya kerajaan Allah, kemudian perjuangan nilai-nilai damai, keadilan, persaudaraan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kritik profetis terhadap institusi sosial untuk membangun masyarakat seturut gambaran kerajaan yang dijanjikan. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya menyangkut dengan gereja sebagai persekutuan murid. Nah, gereja sebagai persekutuan murid yaitu merupakan sebuah variasi dari bentuk gereja seperti persekutuan. Nah, gereja sebagai persekutuan murid juga sangat berperan penting pada pemakaian konsep murid. Dalam tanda petik, itu berada pada model gereja dan Kristus. Nah, dalam bukunya Dulles memaparkan bahwa para murid memelihara orang-orang miskin dan sakit, para janda, anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai gereja sebagai persekutuan murid, yaitu harus sabar menerima kemiskinan, penghinaan, dan penderitaan yang menimpa akan kehidupan. Dan sebagai contoh, juga dapat kita ketahui bahwa gereja sebagai persekutuan murid, yaitu memberikan diri dari kelebihan maupun kekurangan untuk menolong orang-orang yang tertindas meskipun di luar komunitas murid-murid. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu gereja sebagai persekutuan murid jadi model yang relevan untuk masa sekarang. Karena model gereja sebagai persekutuan murid ini bisa dikatakan menggabungkan model-model gereja yang sebelumnya dan lebih fleksibel terhadap perubahan zaman. Nah, menurut kelompok juga model gereja yang dibuat oleh Dulles merupakan beberapa fenomena yang sering terjadi di lingkungan gereja. Namun sebelum model-model gereja yang ada tidak dapat
menjelaskan secara keseluruhan, tetapi dapat memberikan beberapa gambar tentang gereja.